Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Ada seorang pendeta, dia mengajar di satu SD. Dan dia mau mengajar tentang kiamat. Saya juga bingung kenapa dia ngajar kiamat kepada anak SD. Tapi kayak gitulah ceritanya. Jadi dia cerita dengan hebat, dengan dramatis. Dia bilang waktu kiamat terjadi maka tanah nanti akan terbelah dua. Kemudian petir dan kilat akan menyambar. Dua seperti itu. Dan dia juga ceritakan gunung-gunung akan longsor seperti itu. Begitu dramatis. Dan waktu di tengah-tengah dia bercerita begitu serunya. Tiba-tiba ada seorang anak SD bertanya kepada dia, Pak Pendeta, gitu. Ya, kenapa? Kamu mau tanya sesuatu? Ya, apa pertanyaannya? Nanti waktu kiamat terjadi, sekolah kita libur nggak? Pak Pendeta itu tertawa dalam hatinya, tapi dia bersabar, dia jawab dengan tenang. Ya. Nah, ini juga pertanyaan kepada setiap kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah libur waktu terjadi kiamat? Kenapa saya tanya demikian? Pandemi COVID-19 ini kan juga salah satu tanda dari akhir zaman. Karena Yesus pernah berkata, tanda-tanda akhir zaman itu akan terjadi seperti gempa bumi, seperti kelaparan, seperti penyakit yang menular. Dan COVID ini sekarang adalah penyakit yang menular dan ini sedang terjadi dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, dalam situasi seperti ini, apakah gereja libur? Apakah gereja off? Seperti itu. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena gereja dari dulu sudah ada tantangannya dan gereja tidak pernah off. Kalau saya lihat di sini ada prasasti kita, saya lihat tahun 1952. Dan sepertinya ada satu gedung dibangun tahun 1952 dan saya pernah baca juga sejarah mengatakan ternyata metode itu sudah masuk dari tahun 1908 dan saya melihat di depan gereja kita ada di situ pembangunan gereja tahun 1993. Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun, kita urut lagi ke awal gereja itu hadir. Sampai hari ini gereja tidak pernah off. Luar biasa bukan? Gereja itu dimulai dari Petrus. Yesus pernah bilang gini, engkau Petrus, karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Yesus dalam Petrus dan benarlah terjadi. Petrus berkhotbah luar biasa dan ada jemaat berdiri seperti itu. Dan 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus sendiri mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini memberitahukan bahwa gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja itu diambil dari bahasa Portugis, ya, yaitu igreja. Dan igreja itu dari kata Yunaninya ekklesia. Ek itu keluar, Eklesia dari kata kaleo yang artinya dipanggil. Jadi dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Inilah dikatakan Petrus. Dan gereja itu sesungguhnya adalah bukan hanya bicara soal gedung, tapi bicara soal saya, bicara soal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi gereja itu adalah kita. Ya. Tapi saya percaya gini, dari dulu gereja dapat tantangan bukan? Dari dulu gereja dapat penganiayaan. Mendapat tanda-tanda akhir zaman, tapi sampai hari ini gereja tidak tutup, gereja tidak off. Kenapa? Karena saya dan saudara-saudara sekalian, kita adalah gereja itu sendiri. Tapi bagaimana supaya gereja tetap bisa eksis? Tentu gereja yang hidup, itu saya yang hidup dalam iman, dalam pondasi, dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa gereja harus berfungsi, salah satunya dibilang gini, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saya dan saudara harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar sekalipun di tengah-tengah tanda zaman saat ini. Bagaimana caranya? Kita dalam ibadah-ibadah kita beritakan, kita suarakan perbuatan Allah yang besar. Di dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap minggu walaupun live streaming. Kayak gitu. Yang kedua, bagaimana? Karena fungsi gereja itu adalah marturia.
Marturia itu artinya bersaksi, menyatakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita kepada dunia, kepada orang lain. Sekalipun situasi tanda zaman saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah hidup, tetaplah berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Karena kita ini adalah gereja. Kalau ditanya dalam situasi akhir zaman ini, apakah gereja off? Saya katakan tidak. Tetap hidup, tetap berdiri, yaitu melalui saya dan Bapak Ibu Saudara. Pastikan kita terus terhubung dengan Yesus Kristus dan terhubung dengan semua saudara-saudara dalam satu gereja kita. Ya, terhubung dalam Yesus, dalam ibadah raya kita. Tapi saya mengajak kita juga tetap terhubung di dalam komunitas gereja kita. Sekalipun saat ini kita sulit untuk bisa beribadah secara bersama-sama. Kita punya CM masing-masing. Pastikan kita terkoneksi dalam CM kita masing-masing. Supaya kita bisa terus menjadi duta Allah, menyuarakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ingat, lagu mengatakan, di atas batu karang yang teguh ku berdiri, tetap teguh, dasar yang lain akan runtuh. Di atas Yesus karangku ku berdiri, tetap teguh, dasar yang lain beruntuh. Shalom. Tuhan memberkati kita.